Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bersama saya Diakon Cornelius Waruru akan membagikan renungan saya untuk kita semua atas bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan nanti pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, Minggu biasa pekan ke-29. Maka bacaan-bacaan yang kita dengar nanti pada hari Minggu adalah dikutip dari kutipan di bawah ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan Injil untuk kita. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjera Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keseimbangan sangat dibutuhkan oleh manusia. Ketika seseorang memiliki keseimbangan, itu adalah jalan yang menentukan bagaimana seseorang berkembang dan bagaimana seseorang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih besar. Misalnya saja, ketika seseorang mengendarai kendaraan, maka apa yang perlu dia kuasai adalah yang pertama, keseimbangan badan. Keseimbangan badan selama mengendarai sepeda motor atau mobil dan lain sebagainya. Hanya ketika memiliki keseimbangan, orang akan selamat dari bahaya maut, tabrakan, jatuh, dan lain sebagainya. Demikian pula keseimbangan ini misalnya saja pola hidup, asupan gizi bagi seorang bayi. Apa yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan gizi setiap hari. Hanya dengan demikian seorang bayi akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian pula keseimbangan ini sangat dibutuhkan dalam berbagai kehidupan. Misalnya saja, ketika seseorang menginginkan rumah yang kokoh, maka terlebih dahulu apa yang perlu dia ketahui adalah bagaimana keseimbangan setiap bahan-bahan bangunan yang akan digunakan dalam pembangunan rumahnya. Kalau tidak, rumah ini yang akan dibangun ini akan roboh dan mengalami kerusakan yang berat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
dalam kisah yang diceritakan oleh penginjil Matius tadi. Di sana juga diceritakan bagaimana Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang Farisi mengenai kehidupan orang beriman dan yang sekaligus hidup di tengah-tengah masyarakat. Meskipun pada awalnya pertanyaan ini hanyalah suatu jalan jebakan untuk Yesus, jika Yesus salah menjawab, maka dia akan dijatuhkan atau dihukum dan dilaporkan kepada kaisar sebagai pemberontak. Yang menarik adalah sebelum mereka menyampaikan pertanyaan, orang-orang Farisi mengawalinya dengan sanjungan atau pujian kepada Yesus. Apa yang mereka katakan? Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Ini adalah sanjungan kepada Yesus yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi. Mereka seolah-olah berpihak kepada Yesus dan orang banyak. Tetapi cara mereka ini tidak berhasil. Sebab Yesus bukan untuk mencari nama, bukan mencari kepopuleran pribadi, tetapi Yesus datang melulu untuk membawa keselamatan, kabar gembira kepada orang-orang pilihan Allah atau umat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mengajukan atau menyampaikan sanjungan-sanjungan kepada Yesus, maka pertanyaan mereka selanjutnya adalah, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan orang-orang Farisi ini mengandung dua arti kalau kita telusuri. Yang pertama adalah mereka seolah-olah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Mereka bertanya kepada Allah, bagaimana itu nilai keadilan, bagaimana itu kebenaran yang harus dihidupi di dunia ini. Sehingga ketika Yesus menjawab salah, maka Yesus dinyatakan sebagai pemberontak. Makna yang kedua yang bisa kita lihat adalah dalam pertanyaan mereka itu, mereka seolah-olah pasrah, setuju kepada keputusan Yesus. Seolah-olah mereka sangat mengakui kepemimpinan Yesus. Mereka sangat mengakui kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Pasrah kepada keputusan Yesus. Kalau Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak, maka mereka tidak membayar pajak. Tetapi kalau Yesus berkata membayar pajak, maka mereka juga harus membayar pajak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan berhasil menghindar dari jebakan itu. Ia membuat mereka menyadari bahwa uang yang mereka pakai sekarang adalah uang Romawi. Di sebelah sisinya ada gambar kaisar dan di sebelah sisi yang lain adalah tulisan kaisar. Itu berarti menandakan bahwa kaisar memiliki kekuasaan untuk menggunakan uang tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Itu menandakan bahwa kaisar memiliki kekuasaan untuk menjamin kesejahteraan umatnya atau menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Berikanlah kepada kaisar apa
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bijak menempatkan hidup keberimanan kita di tengah-tengah kehidupan sosial. Sebagai orang-orang yang beriman dan hidup di tengah masyarakat, maka buah-buah iman itu harus nyata dalam kehidupan masyarakat. Di tengah kehidupan sosial, iman mesti dihidupi di tengah keberagaman manusia. Iman mesti dihidupi di tengah-tengah masyarakat. Dan iman tidak boleh mengesampingkan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang-orang beriman yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka sangat tidak masuk akal kalau seseorang mengatakan saya adalah orang beriman yang sejati, saya adalah orang Katolik yang sejati, tetapi mengesampingkan orang-orang yang ada di sekitarnya, menutup mata dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, menutup hati dan batin bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab apa yang ada, tatanan-tatanan sosial yang ada di kehidupan bermasyarakat merupakan jalan menuju ke kesempurnaan, kepada kebaikan-kebaikan yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah Yesus mengingatkan kita untuk tidak berlaku seolah-olah yang paling benar, yang paling hebat, yang paling suci di hadapan Allah dan berpihak kepada kebenaran-kebenaran. Padahal di balik semuanya itu ada keuntungan-keuntungan pribadi yang kita nikmati sendiri dan besar kemungkinan menyengsarakan masyarakat-masyarakat lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup keseimbangan ini sangat penting bagi kita. Itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita melalui Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan keberimanan kita tidak boleh mengesampingkan kehidupan atau tatanan-tatanan sosial dimanapun kita berada. Kehidupan atau kewajiban keberimanan kita tidak boleh mengesampingkan kewajiban kita sebagai orang-orang yang tinggal dalam satu perkumpulan, dalam satu masyarakat, dalam satu hukum, dalam satu kesepakatan, melainkan semuanya itu menghantar kita kepada iman yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pasti dalam menjalani kehidupan ini, keseimbangan hidup iman kita dengan keseimbangan hidup di mana kita berada, pasti kita akan mengalami berbagai pergulatan, berbagai persoalan, berbagai ketimpangan. Tetapi marilah kita senantiasa membawa itu di hadapan Allah dan menjadikannya sebagai alat untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Dia yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Semoga amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian saja renungan yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti di renungan berikutnya minggu depan. Salam sehat.